Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin dan teman-teman semuanya. Saya Arif Alhaj dengan NIM 1410620172, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 akan mempresentasikan revisi dari uh, mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Konten Akun TikTok @itsambal terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2020. Baik, pada bab pertama, sebagai pendahuluan, bahwa dewasa ini perkembangan teknologi di dunia sangat cepat. Hal tersebut juga yang mempengaruhi bagaimana manusia berkomunikasi di era modern saat ini. Memasuki abad ke-21, perkembangan internet yang begitu pesat mengakibatkan penggunaan internet yang begitu masif dan di berbagai kebutuhan. Berdasarkan data yang dikutip dari WR Social, pengguna internet di dunia saat ini sudah mencapai pada angka 5,16 miliar pengguna atau meningkat sekitar 2% dibandingkan dengan pengguna internet pada tahun 2022. Perkembangan media sosial juga sejalan dengan perkembangan internet. Dikutip dari sumber yang sama, penggunaan media sosial di dunia saat ini sudah mencapai angka 4,76 miliar pengguna atau meningkat sekitar 3% dibandingkan pengguna pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022. Media sosial sebagai sebuah media baru memungkinkan manusia untuk melakukan proses komunikasi dengan berbagai cara. Dari semula one way flow, two way flow, bahkan saat ini menjadi multi way flow. Melalui media sosial, manusia dapat berinteraksi kapanpun dan dimanapun secara real time. Media sosial saat ini juga tidak hanya digunakan sebagai media dalam berkomunikasi dengan teman ataupun kerabat, namun juga digunakan dalam memutuskan pembelian. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh The B2B House, menyatakan beberapa alasan orang-orang menggunakan sosial media. Nah, sebanyak 27,7% mengatakan bahwa mereka menggunakan sosial media untuk mencari inspirasi untuk hal-hal yang harus dilakukan dan dibeli, dan sebanyak 26,3% diantaranya menjawab menggunakan sosial media untuk mencari produk yang untuk dibeli. Maraknya penggunaan media sosial saat ini juga mempengaruhi para pelaku media dalam mempromosikan produk dan jasa mereka. Saat ini, banyak pelaku usaha yang beralih menggunakan sosial media sebagai pemasaran produk mereka karena media sosial dianggap sebagai media sosial yang praktis, murah, dan memiliki jumlah pengguna yang besar. TikTok saat ini menjadi media sosial yang memiliki pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Sejak diluncurkan pada September 2016, saat ini TikTok sudah memiliki lebih dari 1,6 miliar pengguna per bulan pada Desember 2022. Ya, berdasarkan data yang dikutip dari Dimensage. Nah, ini merupakan data yang saya kutip ya, yang kita melihat sendiri pada Januari 2018 sendiri penggunanya hanya berkisar 54 juta, sedangkan kita melihat perkembangan yang begitu luar biasa pada tahun Desember 2022 penggunanya mencapai 1,5 miliar per bulan. Hal tersebut juga menjadikan TikTok sebagai salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia, hanya Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan WeChat yang memiliki pengguna lebih banyak dibandingkan TikTok. Nah, tingginya pengguna TikTok tersebut tentu memungkinkan para penggunanya menemukan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhannya. Hal tersebut juga memicu para pelaku usaha untuk menciptakan konten yang semenarik mungkin guna mengenalkan produk yang mereka jual kepada para netizen. Konten-konten yang dimuat tersebut tentunya dimaksudkan untuk menarik atensi dari audiens sehingga dapat mempengaruhi mereka untuk membeli produk yang dipasarkan. Terlebih lagi saat ini TikTok memiliki fitur TikTok Shop yang memungkinkan para seller untuk menjual produk mereka langsung di platform. Pengguna TikTok juga difasilitasi dengan hadirnya fitur keranjang kuning yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi pembelian dari produk yang ditawarkan di TikTok. Nah, akun TikTok Sambal sendiri merupakan salah satu akun media sosial yang memanfaatkan TikTok sebagai media penjualan mereka. Nah, brand produsen sambal yang dikemas secara kekinian tersebut kini sudah memiliki 2,6 juta pengikut dan memiliki lebih dari 55 juta likes pada seluruh
postingan mereka di TikTok. Tingginya engagement tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh konten akun TikTok @itsambel, pengaruh daya tarik konten akun TikTok @itsambel pada keputusan pembelian penggunaan TikTok mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Sebagai perumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah terdapat pengaruh daya tarik konten akun TikTok @itsambel terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Kemudian tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang ada, yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya tarik konten akun TikTok @itsambel terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020, serta manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mendapat bermanfaat untuk kajian ilmu sosial dan ilmu komunikasi khususnya pada bidang media baru dan digital marketing. Dan secara akademik dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi ilmu komunikasi, khususnya praktisi digital marketing dan para pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran produk mereka. Baik, pada bab kedua, yaitu landasan teori sebagai konsep pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu konsep media baru. Manusia sendiri sudah mulai berkomunikasi sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia menggunakan tulisan sebagai media komunikasi mereka meskipun alat yang digunakan tidak sepraktis sekarang. Pada masa tersebut, manusia memanfaatkan berbagai medium seperti tanah, kayu, batu, kulit, daun, dan bahan hutan lainnya untuk membuat tulisan sampai pada akhirnya terus berkembang dan menggunakan kertas yang masih kita gunakan sampai saat ini. Kemudian sering dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan kala itu, pada tahun 1833 ditemukan mesin cetak pertama yang dibuat oleh Gutenberg. Hal tersebut memicu perkembangan komunikasi massa secara masif dengan munculnya media-media baru seperti koran, tabloid, buletin, majalah, dan lain sebagainya. Setelah penggunaan media cetak semakin marak, manusia kemudian mulai memasuki era baru yang disebut dengan era teknologi. Dimulai dari munculnya telegraf yang pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Morse, kemudian hadir berbagai teknologi baru saat itu seperti televisi, radio, dan telepon. Beberapa waktu berselang, munculnya komputer menjadi angin baru dalam perkembangan komunikasi di dunia. Puncaknya terjadi saat terciptanya World Wide Web yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang menandakan era baru yaitu era internet atau digitalisasi. Hadirnya internet sendiri saat ini banyak sekali mengubah cara berkomunikasi manusia dalam berbagai aspek. Saat ini berbagai teknologi berbasis internet hadir untuk menunjang komunikasi manusia seperti website, email, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi Luik menjelaskan pada bukunya apa yang menjadi kebaruan dari media baru, yaitu adanya semangat baru dan budaya yang baru, adanya teknologi baru atau aplikasi baru, dan adanya generasi baru atau masyarakat yang baru. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa teknologi digital menjadi media baru yang berlaku untuk saat ini. Dalam bukunya yang berjudul Cyber Society, teknologi media baru dan disrupsi informasi, Catur Nugroho juga menjelaskan bahwa pada umumnya istilah media baru merujuk pada media digital yang sifatnya interaktif yang melibatkan beberapa bentuk komputasi yang menggabungkan komunikasi dua arah. Dalam hal ini, sosial media menjadi salah satu bentuk pengaplikasian penggunaan media digital pada media baru. Kemudian pada konsep yang kedua yaitu daya tarik pesan. Daya tarik pesan atau message appeals merupakan tema keseluruhan dari sebuah konten atau pesan yang ingin disampaikan. Daya tarik pesan sendiri terbagi menjadi 3 kategori, yaitu informational appeals, yaitu pesan yang menggambarkan fakta ataupun fungsi produk yang dipasarkan. Kemudian emotional appeals, terdapat penekanan emosional pada pesan yang disampaikan. Yang ketiga adalah mixed appeals, yakni penekanan emosional pada pesan namun tetap menjelaskan informasi atau fungsi produk. Kemudian pada konsep yang ketiga yaitu keputusan pembelian. Menurut Smith sendiri dalam melakukan pembelian barang atau jasa, manusia mengalami beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah pengenalan masalah.
Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua adalah pencarian informasi, dan ketiga evaluasi alternatif, dan keempat keputusan pembelian, dan kelima ada perilaku pasca pembelian. Pada pengenalan masalah, calon pembeli biasanya akan mendapatkan stimulus dari luar seperti iklan, saran teman, konten marketing di media sosial. Setelah mendapatkan stimulus, calon pembeli akan mencari informasi yang berkaitan dengan produk terkait. Misalnya mengunjungi toko, berdiskusi dengan teman, melihat review produk, ataupun membaca komentar orang lain di media sosial. Selanjutnya adalah proses evaluasi. Calon pembeli akan mengumpulkan semua referensi yang kemudian disederhanakan pilihannya dan melakukan evaluasi dari setiap pilihan yang ada. Setelah menentukan pilihan, calon pembeli akan membuat keputusan pembelian pada satu produk yang dimaksud. Sesudah pembeli melakukan pembelian, pembeli akan menentukan apakah dia merasa puas atau tidak puas dengan produk yang sudah dibeli. Jika pembeli merasa puas, pembeli kemungkinan akan melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Namun jika pembeli tidak puas, pembeli akan meninggalkan produk tersebut. Kemudian yang terakhir, konsep terakhir yaitu black box models. Dalam bukunya yang berjudul Marketing Communication and Integrated Approach, Smith menjelaskan mengenai black box models. Model ini berfokus dari bagaimana orang-orang beraksi terhadap stimulus yang diberikan. Model ini mengasumsikan orang-orang Model ini mengasumsikan pikiran dan perilaku pada diri manusia sebagai kotak hitam yang tidak dapat ditembus, sehingga hanya berfokus pada input atau stimulus yang diberikan. Misalnya konten marketing sebuah brand serta output yang ditimbulkan. Misalnya keputusan pembelian. Model dari ini dapat digambarkan pada di slide presentasi saya, yaitu stimulus, input, kemudian mempengaruhi variabel yang dipengaruhi, yaitu black box, yaitu kita, dan serta dari black box tersebut kemudian menghasilkan respon atau output dari stimulus yang diberikan. Nah, di sini juga peneliti sudah menyajikan beberapa review literatur dari penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya di sini ada penelitian dari yang dilakukan oleh Rahmi yang berjudul pengaruh terpaan konten TikTok Shopee Hall terhadap keputusan pembelian di manusia di Kota Pekanbaru. Kemudian ada penelitian dari Nevio Benedictus, yaitu pengaruh daya tarik konten promosi pada akun Instagram terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Anissa Putri Sania dan Pramita Aulia, yaitu pengaruh konten pemasaran Instagram @tumbas origin terhadap keputusan pembelian pada tahun 2020. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek, Budi Martini, Luh Komang, Chandra Dewi, yaitu pengaruh media promosi TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ngale Misa BR Barus, Monica Pangaribuan, dan Suri Purnami, yang berjudul pengaruh promosi menggunakan media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk kosmetik MS Glow pada mahasiswa di Kota Medan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarah Azhara, Muhammad Wahrul Hidayat, Nadia Putri Paradiba, Dwi Ayu Anggraini, Hapsari Syarifah, Bagus Arya Zawahir Suharto, dan Mufidatul Oktiani, dan Taskia Nasya Putri Permata yang berjudul pengaruh konten TikTok terhadap keputusan pembelian produk Mixu pada mahasiswa Universitas Juanda, serta penelitian yang dilakukan oleh Ismi Arsvin, Renata Uli Rusyanti, Salsa Mustikasari, Desi Wildasi, dan Eva Safitri yang berjudul pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian produk sepatu VN pada aplikasi TikTok. Nah, kemudian selanjutnya yaitu variable X. Variable X pada penelitian ini yaitu daya tarik konten akun TikTok @itsambel. Kemudian pada variabel Y yaitu keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Nah, model penelitiannya sendiri sudah
sudah digambarkan ya pada slide berikut, yaitu konten akun TikTok @itsambal mempengaruhi keputusan pembelian. Yang terakhir pada bab 2 yaitu hipotesis teori. Hipotesis teori yang ada pada penelitian ini adalah pengaruh daya tarik konten TikTok @itsambal terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu pada bab ketiga sebagai paradigma penelitian. Pada penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma positivis atau juga bisa disebut paradigma post-positivis berdasarkan buku Creswell pada tahun 2018. Nah, Creswell sendiri menjelaskan dalam bukunya bahwa paradigma positivis menyatakan bahwa penyebab mungkin akan menentukan efek ataupun hasil. Artinya, paradigma ini mencoba untuk mengidentifikasikan atau menilai sesuatu penyebab apakah dapat mempengaruhi hasil dari variabel tertentu. Nah, dalam penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi apakah daya tarik konten pada akun TikTok @itsambal dapat berpengaruh pada variabel keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang pembuatannya desain penelitiannya terstruktur, terencana, dan sistematis. Malhotra juga menambahkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berusaha mengukur data dan biasanya menerapkan beberapa bentuk analisis statistik. Nah, baik, selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi merupakan area yang terdiri dari objek atau subjek yang ciri-cirinya sudah ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhannya untuk diidentifikasi dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang berjumlah 82 orang. Kemudian sampel merupakan sebagian jumlah dari populasi yang telah ditentukan. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang berjumlah 68 orang. Pada teknik penarikan sampel, umumnya terdapat dua jenis penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik simple random sampling. Teknik ini menganggap bahwa semua populasi adalah setara, kemudian peneliti mengambil sebagian populasi secara acak untuk dijadikan sampel, berdasarkan buku Baby pada tahun 2021. Pada ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Lovin sebagai berikut, yaitu N sama dengan ukuran sampel sama dengan ukuran populasi per 1 ditambah NE pangkat 2. Maka diketahui 67,73 orang yang kemudian dibulatkan ke atas menjadi 68 orang. Nah, hipotesis riset sendiri didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang mana sebelumnya rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Namun menurut Uma Sekaran dan Roger Boji, hipotesis harus memenuhi dua kriteria, yaitu dapat diuji dan harus dapat difalsifikan. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah, dan hipotesis ini dinamakan dengan hipotesis kerja. Dan praduga yang melawan dari hipotesis kerja disebut dengan hipotesis nol atau nihil. Nah, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama adalah HO, tidak terdapat pengaruh daya tarik konten akun TikTok @itsambal terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Dan H1 yaitu terdapat pengaruh daya tarik konten akun TikTok @itsambal terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Pada hipotesis statistik digunakan juga data yang dipelajari adalah sampel yang mewakili populasi tersebut. Sehingga dugaan apakah data sampel tersebut bisa digenerasikan kepada populasi tersebut disebut dengan hipotesis statistik. Kemudian pada metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei. Menurut Fink, metode survei merupakan sebuah metode yang mengumpulkan informasi dari orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Secara spesifik,
Survei yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dalam bentuk kuesioner. Dan menurut Uma Sekaran dan Roger Boji, metode survei dengan kuesioner secara umum lebih menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan metode lain, seperti wawancara dan observasi. Namun metode ini juga terdapat kemungkinan kesalahan, non-respons dan non-respons yang jauh lebih besar. Kemudian pada keterbatasan penelitian, penelitian ini mencangkup waktu yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penyelesaian ini. Keterbatasan tersebut mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Pada penggunaan teori dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan pada teori yang digunakan peneliti karena peneliti hanya berfokus pada efek yang diberikan konten tanpa memperhatikan motivasi dan perilaku dari variabel Y itu sendiri. Nah, kemudian operasionalisasi konsep, berikut peneliti sudah melampirkan tabel operasionalisasi konsep, yaitu menggunakan konsep komunikasi pemasaran pada penelitian ini. Kemudian pada variabel Y, variabel X, menggunakan variabel daya tarik pesan ataupun konten. Yang mana terdapat 3 dimensi, yaitu daya tarik informasional, yaitu yang kedua daya tarik emosional dan daya tarik campuran. Pada daya tarik informasional terdapat 2 indikator, yaitu konten menjelaskan tentang keunggulan produk, konten menjelaskan tentang kualitas produk. Pada dimensi daya tarik emosional terdapat 2 indikator, yaitu konten yang disajikan menghibur, konten yang disajikan menarik. Pada daya tarik campuran, konten yang indikatornya yaitu konten yang disajikan menarik dan menghibur, konten yang disajikan menjelaskan kegunaan produk. Nah, pada variabel ini skala yang digunakan semuanya adalah skala interval. Baik, selanjutnya yaitu variabel Y atau keputusan pembelian. Terdapat 4 dimensi pada variabel ini, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, dan keputusan pembelian. Pada dimensi pengenalan masalah, indikatornya yaitu kebutuhan terhadap makanan yang praktis. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan terhadap makanan yang enak dan murah. Pada dimensi pencarian informasi, indikatornya yaitu informasi mengenai produk dicari melalui sosial media. Kemudian informasi mengenai produk dicari melalui teman, keluarga, atau sumber lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu calon pembeli melakukan pencarian informasi terhadap produk sejenis dari merek lain. Pada dimensi evaluasi, indikatornya yaitu ada 2, yaitu calon pembeli membandingkan tiap produk dan Eat Sambal menjadi pilihan produk sambal dibandingkan merek lainnya. Dan dimensi terakhir yaitu keputusan pembelian produk pembeli itu indikatornya yaitu adalah pembelian produk Eat Sambal dan pembeli puas dengan produk. Dan dari variabel Y ini keseluruhan menggunakan skala interval. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.